Minum racun ala Alkitab versus makan 7 kurma ala Muhammad. Tentunya kita sudah sering mendengar bagaimana kaum muslim menantang umat Kristiani untuk minum racun dan sebaliknya juga umat Kristiani menantang kaum muslim untuk makan kurma. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita lihat dan bandingkan kedua sumbernya. Sumber tantangan kaum muslim adalah diambil dari Injil Markus 16 ayat 18 yang berbunyi demikian, mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sedangkan sumber tantangan makan 7 kurma diambil dari hadis Sahih Bukhari volume 7 buku 65 nomor 356 5025 yang berbunyi demikian. Telah menceritakan kepada kami Juma bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan berkata, telah mengabarkan kepada kami Hashim bin Hashim berkata, telah mengabarkan kepada kami Amir bin Sa'd dari bapaknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa setiap pagi mengkonsumsi 7 butir kurma ajwah, maka pada hari itu ia akan terhindar dari racun dan sihir. Sekarang mari kita lihat satu persatu. Sudah menjadi kebiasaan kaum muslim ketika mereka mendasarkan sesuatu berdasarkan ayat Alkitab, maka mereka akan asal mencomot saja ayat yang mereka kehendaki tanpa melihat konteksnya. Hal ini dikarenakan Quran ditulis tanpa konteks cerita. Sedangkan penulisan Alkitab itu ditulis dengan disertai konteks ceritanya, sehingga kita tidak bisa asal mencomot saja 1 atau 2 ayat tanpa mengetahui konteksnya. Kalau kita membaca mulai dari ayat 15 saja, kita akan mengerti kalau ayat ini sebenarnya merupakan bagian dari perintah Yesus untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia sebelum Yesus naik ke surga. Markus 16 ayat 15-18. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Mari kita kaji ayat di atas dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Apakah semua orang Kristen akan mengusir setan? Apakah semua orang Kristen akan berbicara dalam bahasa roh? Apakah semua orang Kristen akan mempunyai kuasa menyembuhkan orang sakit? Apakah ada kata semua dalam ayat-ayat di atas? Memang terkadang ada segolongan orang Kristen yang menganggap bahwa kalau kita tidak bisa berbahasa roh maka kita belum lahir kembali. Namun mereka lupa kalau baik berbahasa roh ataupun menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan adalah karunia roh dan bukan buah roh. Dan dengan jelas dalam 1 Korintus 12 ayat 11 dikatakan bahwa Roh Kuduslah yang menentukan karunia roh yang mana yang diberikan pada setiap orang. Dan kalau kita lihat dari ayat 17 maka kita bisa lihat dengan jelas bahwa Yesus mengingatkan bahwa para pekabar Injil akan disertai dengan tanda-tanda seperti menyembuhkan orang sakit, minum racun tidak celaka, berbicara dalam bahasa lain, dipatuk ular tidak mati dan sebagainya.
Tidak satu kali pun Yesus memerintahkan para pengikutnya ataupun murid-muridnya untuk minum racun. Ayat-ayat tersebut di atas adalah perkataan Yesus yang memperingati para muridnya akan bahaya yang akan mereka hadapi ketika mereka melakukan pekabaran Injil. Lalu apakah seorang pekabar Injil akan memiliki semua tanda-tanda tersebut? Tentu saja tidak, masing-masing pekabar Injil mempunyai talenta dan buah roh yang berbeda-beda. Seperti contohnya saja, dalam Kisah Para Rasul 28 diceritakan kalau Paulus digigit ular di Pulau Malta, namun Paulus tidak mati. Atau contoh lainnya lagi dalam Kisah Para Rasul 2. Tentang hari Pentakosta, di mana para murid-murid Yesus berbicara dalam bahasa-bahasa lainnya. Bahkan kakak saya yang pernah mengabarkan Injil di daerah Sangerta Laut pun pernah mengalami suatu keajaiban. Pada saat mengabarkan Injil tersebut, kakak saya beserta dengan tim pengabarkan Injil sempat dijamu oleh para tetua-ketua suku di desa tersebut di malam hari. Dan baru pada keesokan paginya salah satu orang tetua di sana datang dan menyatakan keheranannya karena menurut dia minuman yang semalam telah dibubuhi racun oleh tetua lainnya yang tidak suka akan kedatangan tim penginjil tersebut. Namun puji Tuhan ternyata racun tersebut tidak berpengaruh. Ini adalah salah satu bukti lagi bahwa apa yang dijanjikan Yesus benar-benar menjadi kenyataan. Ayat di atas merupakan janji yang diberikan kepada orang percaya yang menghadapi bahaya semacam itu ketika melayani Kristus dan bukan dipakai untuk mencobai Tuhan. Karena adalah suatu dosa bila kita mencobai Tuhan dengan sengaja mendatangkan mara bahaya atas diri kita sendiri. Bukankah Yesus sendiri tidak mau menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah? Meskipun dia tahu bahwa hal tersebut tidak akan berakibat apa-apa. Matius 4 ayat 5-7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu." Nah, setelah jelas bahwa ayat tersebut di atas bukanlah perintah untuk minum racun namun merupakan janji penyertaan Tuhan ketika orang percaya mengabarkan Injil. Lalu sekarang sudah saatnya kita melihat apa yang dikatakan dalam hadis Sahih Bukhari tersebut di atas. Dengan jelas dikatakan dalam hadis tersebut bahwa barang siapa yang makan kurma 7 buah di pagi hari, maka dirinya tidak akan bisa dipengaruhi oleh racun dan sihir pada hari itu. Tentunya Anda semua sudah menonton video yang berjudul Kematian Muhammad Membuktikan Muhammad Nabi Palsu, dan video lainnya yang berjudul Muhammad dan Sihir. Bagaimana mungkin Muhammad bisa berkata kalau makan kurma 7 buah di pagi hari maka seseorang tidak akan bisa dipengaruhi oleh racun ataupun sihir? Atau dia pada saat itu lupa makan 7 buah kurma? Atau saat tersebut wahyu kurma ini belum diturunkan oleh Jibril? Sekarang siapa di antara kaum muslim yang percaya kalau makan kurma 7 buah di pagi hari akan terhindar dari racun dan sihir? Atau siapakah di antara kaum muslim berani minum racun setelah makan 7 buah kurma di pagi hari?